Kadang kita membenci sesuatu yang sebenarnya apa? Baik menurut Allah, baik untuk kita. Makanya ini doa favorit saya. Wahdi kolbi. Ini di hadisnya bunyinya wahdi kolbi. Ya Allah, tunjukkan hati saya. Manusia itu bisa jatuh cinta, tek. Cewek ke cowok, cowok ke cewek, bisa jatuh cinta. Tapi cinta itu kadang-kadang seperti yang difirmankan Allah, yang kamu cintai kadang nggak baik untuk kamu. Makanya perlu sholat apa? Sholat apa? Istikharah. Perlu sholat istikharah. Karena apa? Kita minta petunjuk ke Allah. Saya cinta orang ini betul-betul barokah apa enggak? Kalau enggak barokah, korbanin cintamu. Makanya saya bilang tadi malam itu, kadang kita itu harus menikahi lelaki yang tidak kita cintai, atau menikahi perempuan yang tidak cintai. Kayak ini loh, yang ditaksir ini, wah, dibeliin permen, sandal, karet, potelot, apalagi saudara, pensil, ya toh, sampai dibeliin anting-anting, batu akik, saking cintanya. Tapi at the end of the day tahu-tahu yang dikawin ini, hatinya masih ada di sini, tapi yang dinikahin ini. Itu dulu saya bingung itu jawabnya, gimana kok gitu. Ternyata saudara, ilmunya itu gini. Ternyata ilmunya itu begini. Allah, kita itu taunya apa yang kita mau. Halo? Kita itu taunya apa yang kita inginkan. Tapi kita tidak tahu apa yang kita perlukan. Yang tahu hanya siapa? Allah. Kalau kita berdoa, jadi selama mencintai itu kita doa, nanti tahu-tahu Allah membelokkan seret. Kamu cintai ini, tapi yang baik itu ini untuk kamu, ini yang kamu perlukan. Hasil dari apa? Doa. Ini favorit saya saudara. Nomor berapa ini tadi? Nomor 3 ini favorit saya. Saya punya doa ininya, punya doa Arabnya. Doa Arabnya itu begini. Rabbi a'inni wa la tu'inna alayya wa ansurni wa la tansur alayya wa mukil wa tamkur alayya wa hdini wa asir hudaya ilayya wa ansurni alambuka alayya. Allahumma ja'alni laka syakiran laka dhakiran laka rahiban laka mitwa'an ilaika mukhbitan wa uniban. Rabbi taqabbal taubati wasil haubati wa ajib da'wati wa saddid lisani wahdi qalbi Rabbi taqabbal taubati wasil haubati wa ajib da'wati wa thabbit wa saddid lisani wahdi qalbi wa saddid lisani wasul sakhimata qalbi. Wahdi qalbi ini saya biasanya kalau di situ saya berhenti. Allahumma hdi qalbi ya Allah, Allahumma hdi qalbi ya Allah, Allahumma hdi qalbi ya Allah. Ya Allah, tunjukkan hati saya, tunjukkan hati saya, tunjukkan hati saya. Kita itu kadang-kadang saudara ya, menyenangi sesuatu tapi nggak baik. Kalau kita doa, mungkin kita minta ini terus, tahu-tahu Allah membelokkan, tak dikasih ini. Tapi hasil doa. Tapi kalau kita nggak doa, kita mencintai mati-matian, kita doain, kita peletin, kita dukunin misalnya. Setelah dapat nggak barokah, kan nggak enak saudara, nggak worth it. Makanya orang iman, yang terjadi orang iman itu selalu kadang-kadang itu yang ditaksir sana, yang dinikah sana, yang ditaksir sana. Terus kadang apa? Cinta segitiga saudara. Ini senang ini, tapi ini nggak senang ini, jadi ini senang ini. Tapi ini senang ini. Iya betul. Hah? Mulak betul. Mulak. Iya mulak itu betul. Yang itu cewek itu naksir situ, yang cowok itu naksir cewek itu. Cewek itu nggak mau sama ini, tapi naksir cowok sini. Wes mulai bono. Lah ini ngejar-kejar ini, wes. Saya pernah cerita ya, wala fakhro ya, wala fakhro. Saya pernah mensolati seorang perempuan itu sehari istikharah 7 kali. Malam itu saya tambahi sholat tasbih. Itu hampir 5 tahun penuh, non-stop. Sakit pun saya bangun. Sakit pun saya bangun. Dalam bepergian pun saya berhenti. Saya sholat tasbih, saya sholat istikharah. Sehari 7 kali selama 5 tahun. 4 tahun yang penuh. 5 tahun itu hampir mendekati 5 tahun. Dur, non-stop. Bisa bayangin sama istikharah sehari 7 kali.
Kalau kali 365 itu udah berapa kali saudara? 7 kali 365 kali 4 ribuan istikharah saya lakuin. Namanya saya pinjem karena saya manggul dari Cak Yusuf. Cak Yusuf bilang, Mir, aku istikharah Mir pirang tahun, mungkin petang tahun, enggak telung tahun full. Tapi beliau nggak cerita berapa kali sehari. Kalau saya terus terang saya lakuin 7 kali sehari. Sholat malam, menjelang sholat subuh, sholat duha. Waktu duha itu saya istikharah. Setelah atau sebelum duhur, sebelum asar, setelah atau sebelum maghrib, setelah atau setelah isya. 7 kali. Saya lakuin full hampir 5 tahun. Kalau 4 tahun itu full betul. Malamnya sebelum saya sholat istikharah itu saya sholat tasbih. Orang yang saya sholat itu adalah bukan jadi istri saya. Iya, bukan jadi istri saya, malah masih dalam keadaan pengen ngelamar lagi, sudah ditolak ini saudara. Tahu-tahu ketemu istri saya ini, nggak seneng saya ketemu itu, nggak seneng. Maksudnya nggak seneng itu nggak langsung tring itu nggak. Saya dibilangin, Cak, nggak naksir itu tah? Nggak. Terus itu di Singapura, saya tinggal ke Malaysia, hampir 1 minggu saya tinggal. Saya balik lagi ke Singapura. Kebetulan adik saya datang ke kantornya istri saya sekarang. Waktu itu calon istri saya. Tapi saya belum bilang calon. Mas, aku nangkin nih mas, kita makan. Ya. Terus istri saya itu pakai baju desainnya adik saya. Adik saya itu nomor 4 tuh desainer. Bikin baju untuk sultan-sultan di Malaysia itu. Pakai baju, loh. Kok cantik anak ini, saya bilang gitu. Cantik maksudnya itu ya. Pakaiannya itu jadi kelihatan agak panjang dia, terus cantik, terus wah lumayan. Insya Allah kalau mencium mentolol lah. Ukuran saya gitu saudara, ukuran saya gitu. Nek ngambung mentolol lah. Terus saya bilang, kamu kayaknya cantik juga ya. Insya Allah saya pengen ngelamar deh gitu. Dia bilang gitu. Terus besoknya saya datang ke rumah, itu hari Selasa. Besoknya saya datang ke rumahnya, saya pengen lihat bapak ibunya. Oh, mereka bisa komunikasi baik. Sudah. Habis itu saya bilang imam daerah, saya pengen nikah orang ini. Rabu malam kan. Kamis malam mubalek daerahnya di Singapura itu naksir berat sama cewek ini, mau diwayu. Calon istri saya, istri saya sekarang gitu. Dia datang nerangin, Pak Ji, tahu tak? Anak awak ini nak dilamar oleh Emir. Emir itu mubalek, tak ada kerja tahu? Tak ada kerja. Tahu nggak? Nggak ada kerja. Tak ada kerja tahu? Dia tuh macam tenteranya Amir. Dia nanti Bapak Imam perintah sana-sana, dia nak buat nanti anak awak ini ditinggal-tinggal tahu? Pokoknya mengaruhin banyak sampai 2 jam katanya. Supaya kalau saya datang ditolak. Padahal saya nggak datang saudara. Padahal saya nggak datang. Saya minta imam daerah sama imam desa datang ngelamar untuk saya. Terus sudah ngelamar malam minggu. Jadi dia Kamis malam Jumat itu datang. Terus Sabtu malam ngelamar. Setelah ngelamar diterima. Terus saya ditelepon imam daerahnya, Mir, lamaranmu diterima. Saya minta ND-nya besok. Jadi malam minggu dilamar, minggu malam ND. Senin pagi itu saya terbang ke Gading untuk jumpa Bapak Imam. Saya dari Amerika mau pulang ke Indonesia, mampirnya kawin, nggak punya rencana sama sekali. Sekarang punya anak 7. Tapi itu saya sholatin hampir 5 tahun non-stop. Saya sholatin karena apa? Saya yakin kalau ini yang saya sholatin, kalau ini barokah ya jadi, kalau nggak barokah diganti. Nggak apa gimana? Lah ganti ini saya yakin itu hasil doa saya. Saya cerita gini bukan apa-apa saudara ya. Maksudnya sampean mangkulan yang tunjukkan hati saya itu penting. Tunjukkanlah hati saya. Menyenangi seseorang betul-betul petunjuknya Allah. Bukan hanya seseorang menyenangi rumah. Wah rumah ini bagus deh. Kayaknya pinggir jalan. Bisa untuk bisnis. Bisa untuk kos-kosan. Bisa untuk apa. Ngowoyo sama beli tanpa tanya ke Allah. Masa dibeli tak. Nggak taunya suratnya tumpuk. Apa tumpuk? Sengketa.
Atau malah nggak barokah, langganannya kecelakaan, mobil tuh selalu belok ke situ, saudara. Atau tanah sangar. Jadi sampean nyintai mobil, wah mobil ini keren banget. Oh ya sampean beli, nggak sampean istikharoi, salah. Semua mobil, tanah, rumah, perempuan, laki-laki, melamar, ambil mantu, apa saja sampean sholatin istikharah. Minta petunjuk Allah, ya Allah tunjukkan hati saya. Karena apa? Hubbuka syai' tu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu itu membutakan dan apa? Menulikan. Makanya dari nomor 3 ini saya ngomong di omongannya orang bule yang saya copy. Do not marry the women you love, but love the women you marry. Jangan menikah perempuan yang kamu cintai, tapi cintailah perempuan yang kamu nikahi. Mudeng apa mboten lho? Dititet ya, ditulis. Barangkali untuk nasihat ke anak-anaknya ya. Jangan menikahi, kalau perempuan ya, jangan menikahi laki-laki yang kamu cintai, tapi cintailah laki-laki yang kamu nikahi. Itu kalau untuk perempuan. Jangan menikahi laki-laki yang kamu cintai, tapi cintailah laki-laki yang kamu nikahi. Kalau untuk perempuan, kalau untuk laki-laki, jangan menikahi perempuan yang kamu cintai, tapi cintailah perempuan yang kamu nikahi. Itu omongannya orang bule, tapi saudara ternyata hadis. Hadis artinya belum tentu orang yang kamu cintai itu kamu nikahi, belum tentu. Belum tentu orang yang kamu cintai kamu nikahi. Makanya kalau di Quran hadis itu, kalau kamu sudah nikah, cintailah yang kamu nikahi. Subscribe ya bos. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Juga like dan komen di bawah. Bye bye.